Selamat pagi semua. Nah, kembali lagi bersama saya Septi Dewi Clara Berbangun. Nah, di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi yaitu tentang pengembangan sistem informasi. Saya ada sedikit pantun. Kipas rusak jangan dipukul, jika tidak bisa mati. Karena semua sudah berkumpul, saya akan mulai presentasi ini. Hari Sabtu berlari santai menuju pusat kota Wonogiri. Sebelum presentasi ini dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Septi Dewi Clara Berbangun, NPM 2202013, dan teman saya bernama Nova. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa materi yaitu tentang definisi pengembangan sistem informasi. Yang kedua, prinsip pengembangan sistem informasi. Yang ketiga, tesis pengembangan sistem informasi, dan yang terakhir, penyebab kegagalan sistem informasi. Nah, di sini saya akan membawakan tentang materi tesis pengembangan sistem informasi. Nah, apa itu tesis pengembangan sistem informasi? Tesis singkatan dari Performance, Information, Economy, Control, Efisiensi, dan Service. Bisa digunakan untuk menganalisa kelemahan sistem. Nah, tesis ini juga merupakan teknik untuk mengidentifikasi dan memecahkan permasalahan yang terjadi pada sistem informasi. Dari analisis ini akan menghasilkan identifikasi masalah utama dari suatu sistem serta memberikan solusi dari permasalahan tersebut. Nah, saya mengambil buku yang penulisnya saya mengambil buku tentang analisis dan perencanaan sistem informasi. Dijelaskan bahwa analisis tesis terdiri dari 1. Analisis kerja atau performance adalah kemampuan menyelesaikan tugas pelayanan dengan cepat sehingga sasaran atau tujuan segera tercapai. Yang kedua, analisis informasi atau information adalah evaluasi kemampuan sistem informasi dalam menghasilkan nilai atau produk yang bermanfaat untuk menyikapi peluang dalam menangani masalah yang muncul. Situasi dalam analisis informasi ini meliputi 1. Akurasi, yang kedua relevan, selanjutnya analisis ekonomi atau ekonomi adalah penilaian sistem atas biaya dan keuntungan yang akan didapatkan dari sistem yang diterapkan. Sistem ini akan memberikan penghematan operasional dan keuntungan bagi instansi atau perusahaan. Selanjutnya, controlling atau kontrol adalah sistem keamanan yang digunakan harus dapat mengamankan data dari kerusakan, misalnya dengan membackup data. Selanjutnya, efisiensi adalah sistem keamanan yang digunakan harus dapat mengamankan data dari kerusakan efisiensi itu tadi adalah sumber daya yang ada guna meminimal pemborosan. Efisiensi dari sistem yang dikembangkan adalah pemakaian secara maksimal terhadap sumber daya infrastruktur dan sumber daya manusia. Dan yang terakhir yaitu layanan atau service adalah mengkoordinasi aktivitas dalam pelayanan yang ingin dicapai sehingga tujuan dan sasaran pelayanan dapat dicapai. Nah, berdasarkan uraian yang saya baca tadi, analisis sistem dilakukan untuk menghasilkan suatu laporan tertulis yang digunakan untuk mengidentifikasi masalah dari suatu sistem yang diterapkan guna mendapatkan gambaran tentang keadaan sistem yang sedang diterapkan. Hal ini untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dan sebagai referensi bagi pemimpin dalam pengambilan keputusan.
Nah, selanjutnya, apa penyebab kegagalan sistem? Nah, sebuah kegagalan sistem dapat terjadi karena kegagalan perangkat keras atau masalah perangkat lunak yang parah, menyebabkan sistem membeku, reboot, atau berhenti berfungsi sama sekali. Kegagalan sistem mungkin atau mungkin tidak mungkin menghasilkan kesalahan yang ditampilkan di layar. Komputer dapat mati tanpa peringatan dan tanpa pesan kesalahan. Jika pesan kesalahan sering ditampilkan sebagai kesalahan blue screen of death pada komputer Windows. Kegagalan sistem dapat disebabkan oleh hard drive dengan bad sector, menyebabkan sistem operasi tidak dapat membaca data dari hard drive. Motherboard yang rusak dapat menyebabkan kegagalan sistem karena komputer tidak dapat memproses permintaan atau beroperasi secara umum. Prosesor yang buruk dapat dan biasanya menyebabkan kegagalan sistem karena komputer tidak dapat beroperasi. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nova Elisa Simanullang NPM 2202005. Baik, saya akan membahas definisi dari sistem informasi. Sistem adalah kumpulan bagian-bagian atau subsistem-subsistem yang disatukan dan dirancang untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan informasi diartikan sebagai hasil pengolahan data yang digunakan untuk suatu keperluan, sehingga penerimaannya akan mendapatkan rangsangan untuk melakukan tindakan. Data adalah fakta yang jelas lingkup tempat dan waktunya. Data diperoleh dari data primer atau sekunder dalam bentuk berita tertulis atau sinyal elektronis. Sumber informasi adalah data. Data merupakan bentuk jamak dan dari bentuk tunggal atau data item. Informasi tanpa adanya data, maka informasi tersebut tidak akan berbentuk. Begitu pentingnya peranan data dalam terjadinya suatu informasi yang berkualitas. Keakuratan data sangat mempengaruhi terhadap keluaran informasi yang akan terbentuk. Dapat disimpulkan bahwa sistem informasi adalah sekumpulan prosedur organisasi yang pada saat dilaksanakan akan memberikan informasi bagi pengambil keputusan dan atau untuk mengendalikan organisasi. B. Manfaat sistem informasi. 1. Organisasi menggunakan sistem informasi untuk mengolah transaksi, mengurangi biaya, dan menghasilkan pendapat sebagai salah satu produk atau pelayanan mereka. Yang kedua, bank menggunakan sistem informasi untuk mengolah, maka setiap investasi model harus mempertahankan dua hal, yaitu semua alternatif yang ada harus diinvestigasi. Yang kedua, investasi yang terbaik harus bernilai. Ketiga, sistem yang dikembangkan memerlukan orang-orang yang terdidik. Manusia merupakan fakta utama yang menentukan berhasil tidaknya suatu sistem, baik dalam proses pengembangannya, penerapannya, maupun dalam proses operasinya. Oleh karena itu, orang yang terlibat dalam pengembangan maupun penggunaan sistem ini harus merupakan orang yang terdidik tentang permasalahan-permasalahan yang ada dan terhadap solusi-solusi yang mungkin dilakukan. Yang keempat,
tahapan kerja dan tugas-tugas yang harus dilakukan dalam proses pengembangan sistem. Proses pengembangan sistem umumnya melibatkan beberapa tahap kerja dan melibatkan beberapa personal dalam bentuk suatu tim untuk mengerjakannya. Pengembangan menunjukkan bahwa tanpa adanya perancangan dan koordinasi yang baik, maka proses pengembangan sistem tidak akan berhasil dalam memuaskan.